Saudara, bergumul itu melibatkan perlawanan. Kalau Anda tidak pernah melawan dirimu sendiri, sekeras apa Anda melawan hawa nafsumu? Sekeras apa? Kita kan kerasnya ngelawan Tuhan kan? Lihat, aneh banget. Kita sama diri sendiri, ya mau gimana dong? Beta tahu beta salah, tapi perempuan itu ular. Gimana? Enggak, kalau lu salah jangan nyalain tuh perempuan. Lu yang salah. Ya, beta tahu beta salah tapi... Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Christopher Tapihero. Saya berharap saat kamu mendengarkan renungan ini, hatimu sedang terbuka untuk sebuah perubahan besar. Izinkan saya bertanya, pernah nggak sih kamu ngerasa kehidupan kekristenan kita jadi kayak kaset rusak? Minggu ke gereja, angkat tangan, nyanyi lagu pujian dengan penuh semangat, tapi begitu keluar gedung gereja, hidup kita balik lagi ke setelan awal. Biasa-biasa aja, penuh rasa ragu, takut, dan kebingungan soal apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sering terjebak dalam rutinitas yang bikin iman kita terasa tawar. Nah, di video kali ini, kita mau membedah sebuah pesan yang sangat tajam, menohok, dan jujur dari Pastor Christopher Tapihero dalam khotbahnya. Beliau membongkar habis-habisan apa itu esensi ketaatan, kenapa kita sering bisu buat membagikan iman kita, dan bagaimana cinta sejati bisa mengubah sebuah kewajiban agama yang membosankan menjadi kerinduan yang menggebu-gebu. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis, supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Shalom semua, silakan duduk. Salam kenal, selamat merayakan pencurahan Roh Kudus. Saya rasa masih dekat waktunya, baru 2 hari yang lalu. Thank you buat kehormatan ini, kali pertama saya di APD Hope. Dan hopefully, seperti namanya Hope, bisa memberkati saudara. Saudara, dari saya tanyakan ada tema apa enggak ada, katanya satu tema. Setahun ini temanya adalah tentang visi. Ya, saya kalau gitu pengen tahu sebenarnya visi ini kan apakah boleh tiap orang punya visinya sendiri atau semua kita harus satu visi sama Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah sebenarnya itu pertanyaan yang utama sebenarnya. Ya kayak gini, banyak gereja, banyak denominasi gereja punya visinya sendiri-sendiri. Menurut saya agak aneh. Karena harusnya kalau emang kepala gereja adalah Kristus, visinya harus sesuai sama visinya Kristus. Ya, saya iseng ke ChatGPT, saya iseng ke AI, ChatGPT nanya, ya visi hidup orang Kristen itu apa? Ya dia tulis ada 4 pilar. Yang pertama hidup bagi Kristus, nomor 1. Yang kedua menjadi garam dan terang, bawa pengaruh positif, ya jadi berkat. Nah, mengerjakan amanat agung masuk ketiga, aneh juga, saya pikir itu nomor 1. Tapi hidup bagi Kristus itu normal, kenapa? Karena kita ini memang diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia. Ya, semua yang diciptakan biasanya itu akan memuliakan. Pertama, memuliakan penciptanya. Ya, hidup baik Kristus nomor 1 itu oke. Ya, jadi garam dan terang, berdampak, jadi berkat buat orang, bukan cuma sibuk nyari berkat, itu juga bagus. Tapi mengerjakan amanat agung ini masuk kategori ketiga, dan yang keempat adalah menghidupi kasih, karena itu perintah terutama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kita dan sesama dengan sama cinta yang Tuhan kasih kita sebesar itu, kita mengasihi orang sebesar itu juga. Tapi saya mau fokus di mengerjakan amanat agung karena ini disebut oleh buku dengan judul kontroversial, ditulisan oleh Dallas Willard sebagai The Great Omission. Ya, disebutnya Great Commission, amanat agung tuh. Tapi buku ini ditulis judulnya adalah pengabaian agung. Kenapa? Karena ini perintah Yesus yang diperintahin tapi yang paling banyak diabaikan. Aneh banget. Ya, Yesus sudah tinggal naik ke sorga, dia minta kita melakukan sesuatu, bukan minta, dia memerintahkan kita melakukan itu. Tapi anehnya, ini yang paling diabaikan. Makanya ada buku ini dengan judul yang unik. Ya, diambil 1 hurufnya, C-nya diambil, jadi omission. Omission itu artinya tidak melakukan yang semestinya dilakukan. Jadi dosa itu ada 2, melakukan yang gak boleh, ya, atau tidak melakukan yang semestinya. Nah, itu namanya omission. Kita ke Matius 28 ayat 18-20. Berbicara tentang amanat agung. Di ayat 18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kata kuasa di sini dipakai
all authority, semua kuasa di sorga dan di bumi. Jadi di detik itu Yesus orang yang paling memiliki otoritas, berkuasa untuk menyuruh siapapun untuk melakukan apapun. Makanya dia bilang apa? Karena itu, karena I have all the authority on earth and in heaven, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Gimana orang bisa dibaptis? Mesti diinjilin dulu. Ya, diinjilin dulu, percaya Yesus, baru pasti minta dibaptis. Habis itu diapain? Muridkan. Dua ini, penginjilan sama pemuridan, ini yang sering diabaikan. Aneh banget. Padahal ini yang Yesus minta untuk diteruskan, dilanjutkan. Ya, ketika seorang meninggal di ujung dari sakratul mautnya dia, kalau boleh pakai kata istilah teman-teman mayoritas, biasanya dia akan minta satu namanya permintaan terakhir. Dan ini yang Yesus minta. Dari semua perintahnya untuk mengasihi, untuk jadi terang dan garam atau beri rasa dan bersinar. Dia minta lanjutkan apa yang saya lakukan. Ya, menginjil, memuridkan. Dan apa ajarlah mereka melakukan, berarti bukan ajar untuk tahu. Kalau ajar untuk tahu kita bisa kirim file PDF-nya atau PowerPoint-nya atau kirim link YouTube-nya suruh nonton sendiri atau kirimin bukunya suruh baca sendiri. Itu ajar untuk tahu. Kalau itu kognitif, itu pengetahuan, tapi ini ajar untuk melakukan, berarti harus ada teladan. Kita diperintahkan untuk memuridkan dengan cara apa? Menghidupi apa yang kita ajarkan sehingga murid kita ngelihat kita. Ya, saya punya 3 orang anak laki-laki. Ini yang saya sadari, anak tuh sering gagal taat. Tapi jarang gagal niru. Dan itu nyebelin banget. Banyak hal-hal yang saya mau ngomel gak jadi karena itu saya. Sebel banget gitu. Aduh, kayak gue lagi gitu. Ya, bener ya, yang punya anak ngerti kok. Telinganya sering budak terhadap nasihat tapi matanya gak pernah ngedip ngeliatin kita. Gerak-gerik kita diperhatiin dan ditiru. Ya makanya guru itu kan dari bahasa apa? Jawa katanya, digugu dan ditiru. Didengar dan dicontohin, diteladani. Guru. Right? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang pertama harus jadi murid adalah gurunya. Ya, sebelum kita memuridkan, kita harus jadi murid Yesus dulu. Kita harus dengerin semua yang dia ajarkan dan melakukannya. Dan di situ kita punya kompetensi untuk menginjil dan memuridkan. Bukan sempurna, bukan. Tapi murid. Murid-murid Yesus juga gak ada yang sempurna. Kita tahu mereka berproses. Semua kita berproses. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di sini kita lihat 3 ayat ini ada namanya otoritas. Sama ayat terakhir kita paling suka. Namanya fasilitas. Kita senengnya, jujur aja, fasilitas. Otoritasnya kita abaikan. Perintahnya kita cuekin. Kita pengennya Tuhan gak pernah tinggalin saya. Kita suka doktrin itu. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan gak pernah tinggalin saya. Kita selalu berkata itu, Tuhan jangan pernah tinggalin saya. Tapi ketika diajak untuk melakukan yang dia perintahkan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kita gak mau ikutin. Tapi aneh juga, kita pengen dia gak ninggalin kita. Tapi kita ninggalin dia malah. Kita melakukan hal-hal yang lain. Saudara, ayat ini, ketiga ayat ini membuka mata kita kepada kenyataan yang menyakitkan ini. Ini kenyataan menyakitkan bahwa penyertaan, janji penyertaan hanya berlaku untuk yang mau pergi menjalankan amanat agung. Sorry to say. Ya, yang gak mau tunduk otoritas, fasilitasnya gak berlaku buat dia. Kata siapa Tuhan wajib menyertai Anda? Enggak. Kata siapa Tuhan wajib untuk tidak meninggalkan kita? Kata siapa? Kita yang wajib untuk gak meninggalkan dia. Ya. Dan ini mesti kita sadari. Apakah Tuhan ada hanya untuk menemani saya di sepanjang hidup saya? Saya pakai ilustrasi untuk menggambarkannya. Saudara, anggap ada satu anak disuruh pergi ke pasar untuk beli kain sama mamanya. Gak pernah disuruh dia. Biasanya tuh pembantunya disuruh atau kru atau yang biasa nolongin. Gak pernah anaknya disuruh beli kain. Cuman mamanya kayak mendapati korupsi mungkin. Ya, ketika dibeli harganya gak seberapa tapi dinaikin harganya. Akhirnya mama pikir, oh lo aja yang beli deh, kamu yang beli langsung. Ya, ke toko ini, ke cici ini, bilang dari mama, itu langganan. Biar apa? Biar gak ada permainan. Akhirnya anaknya bete karena gak pernah disuruh beli kain di pasar. Akhirnya apa? Dia telepon temennya berharap ada yang nemenin.
ke pasar sendiri random, orang gak pernah. Ya akhirnya bilang, dia telepon temannya, bro lu di rumah gak? Santai gak? Santai sih, kenapa emang? Tahu nih nyokap gue suruh gue ke pasar, aneh banget beli kain, biasanya bukan gue. Lu temenin gue dong. Ya bisa gak lu temenin gue? Ya udah oke, gue jemput ya ke rumah. Akhirnya naik mobil, jemput di depan rumahnya. Naik mobil, pintu ditutup, perjalanan dimulai. Dan anak ini mulai yang diajakin nemenin pasti kan mulai ngobrol dong. Nyokap apa kabar? Tumben udah lama gue gak dengerin. Disuruh diam yang ngajak ngomong. Bingung lah dia. Setiap kali dia coba ngomong disuruh diam terus. Ya, terus macet pula. Dia mau coba ngomong lagi disuruh diam terus. Akhirnya apa? Yang nyuruh dia menjelaskan kenapa disuruh diam. Gini, gue ngajakin lo buat nemenin gue. Bukan ngajak gue ngobrol. Gue gak peduli perasaan lo. Gue gak peduli apa yang pengen lo ceritain. Gue gak tertarik. Nggak, gue cuma pengen lo temenin gue. Saudara, kalau Anda jadi temennya, turun atau tetap naik di mobil? Kalau saya turun, jujur aja, bukan kedagingan. Nih kalau saya turun pasti saya punya perasaan juga. Bayangin setiap kali mau ngomong disuruh diam, bayangin. Dan dia bilang apa? Gue ngajakin lu buat nemenin gue doang, itu job desk lo. Nggak usah keluar dari job desk. Saudara, kalau saya jadi temennya, saya turun. Anda turun nggak? Siapa yang turun angkat tangan? Kalau saya turun. Tapi ini yang aneh dari Tuhan. Dia gak turun. Ya, berapa tahun kita hidup suka-suka kita sendiri. Berusaha menyumpal mulutnya. Dan dia masih beserta dengan kita. Dan ini harus membuat kita sadar. Gini, kalau cuma sekedar buat sukses, terkenal, kaya, pinter, gak perlu Roh Kudus. Nggak perlu, orang-orang paling kaya di dunia masih raja-raja minyak dari Timur Tengah, nggak ada yang Kristen. Ya kalau untuk mencapai pencapaian duniawi nggak perlu Roh Kudus, tapi untuk melaksanakan amanat agung nggak bisa tanpa Roh Kudus. Makanya apa? Aku menyertai engkau senantiasa, karena perintah ini, amanat agung ini hanya bisa dilaksanakan bersama dengan saya. Di luar aku, Yohanes 15 Yesus pernah ngomong itu, di luar saya kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa saya kamu bukan siapa-siapa. Nah ini yang harus kita terima dulu nomor satu. Biar kita ngerti. Ya, biar kita gak sembarang. Karena gini, 2 hari lalu pasti dibahas ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Makanya saya buka. Apa ya, bukan jas, namanya apa ya? Ya kayak jaket saya lah. Ya 1 gerah. 1. Ya. 2 gambarnya bagus. Ini pencurahan Roh Kudus. Ya. Ayat ini pasti dibaca, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tujuannya apa diberi kuasa? Dan kamu akan menjadi apa? Saksi, bukan sakti. Bukan. Jangan gagal fokus. Gagal fokus pengen jadi sakti. Tapi gini, terjemahan bahasa Jawanya emang nyebelin Alkitab tuh. Kalimat ini dipakai, you will receive, bahasa Inggris. Bahasa Jawanya kesakten. Apa kesakten? Kesaktian. Yang gak heran di otaknya selalu apa? Karunia mulu yang diributin. Artinya tadinya gak bisa bahasa roh, sekarang lancar bahasa roh. Saudara, sampai hari ini saya gak bisa bahasa roh. Tapi mengalami berbahasa roh cukup sering. Kalau bisa saya bisa buka les-lesan. Buka papan tulis. Laba artinya keuntungan. Laba-laba artinya Spider-Man. Benar gak? Itu artinya bisa. Emang ada yang bisa? Gak ada. Makanya Rasul Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Bukan bisa, bukan. Saya mengalaminya lebih dari kalian semua. Saya ngomong gini, ngatur penggunaannya bukan karena saya anti bahasa roh, bukan. Rasul Paulus bilang, enggak. Aku berbahasa roh lebih dari kalian semua, tapi dalam pertemuan jemaat saya memilih memakai kata-kata yang bisa dimengerti. Buat apa? Ribuan kata bahasa roh gak ada yang ngerti. Bahkan kalau ada orang yang baru datang, dia akan kira kita gila. Ada ayat-ayatnya. Ya terserah deh ke Pentakostalan saya diragukan. Saya gak peduli. Karena di sorga gak ada nanti. Pentakostal sebelah sini, Injilis sebelah sono. Protestan situ, Katolik. Gak ada begituan. Kristen, pengikut Kristus. Yesus yang bikin kita bisa masuk sorga. Ya, dan dari sini kita mesti mulai meruntuhkan tembok-tembok aneh itu. Siapa yang bikin gak ada yang gak tahu, gak jelas. Selama kepalanya Kristus, tangan kanan sama tangan kiri. Enggak usah ribut. Tangan mana yang benar? Tangan lu sesat ngadepnya ke sini. Enggak, dia tangan kiri.
Kalau dua-dua tangan kanan aneh. Bener. Sama-sama tangan aja bisa ribut, apalagi sama kaki. Beda bener tangan sama kaki. Tapi kan mata gak bisa bilang sama mulut, gue gak perlu loh. Hanya karena beda. Bener gak? Ini yang terjadi ketika kita bacanya salah. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksi, bukan jadi sakti. Enggak. Buat apa sakti kalau gak jadi saksi? Buat apa punya banyak karunia tapi gak dipakai buat Tuhan, tapi buat show off. Buat dirinya sendiri. Buat apa melakukan hal-hal hebat tapi gak punya kasih kalau tujuannya buat kepentinganmu sendiri, itu maksudnya. Canang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya kalau kata slang. Gak ada faedahnya. Bahkan memberi tubuh dibakar, kasih semua yang kamu punya ke orang miskin kalau tujuannya untuk memuliakan dirimu, bukan untuk mengasihi. Gak ada gunanya. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksiku, spesifik kata Yesus. Hidupmu akan tentang saya. Kamu akan membuat saya dipercaya, layak dipercaya. Orang jadi tadinya gak percaya ngeliat hidup kamu, dia jadi pengen percaya sama saya. Itu arti saksi. Ya, pertama di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kalau Anda perhatiin lingkupnya makin gede. Dimulai dari orang-orang pertama yang kita lihat ketika kita keluar dari rahim ibu kita. Keluarga kita. Itu yang pertama harus bisa lihat. Bahwa hidup kita diubahkan sama Yesus. Kita harus jadi saksi dulu di situ sampai ujung mana? Ujung jari. Zaman sekarang ujung dunia tuh di ujung jari. Saya bisa posting di sini di Malang. Hari ini seluruh dunia lihat. Dari yang paling dekat yang tahu kita sampai yang paling jauh yang cuma lihat postingan. Semuanya harus apa? Dibawa kepada Yesus. Lewat apa yang kita lakukan. Apa yang kita posting. Ya. Itu yang pertama. Berarti apa ini bukan cuma panggilan beberapa orang. Kenapa ini diabaikan? Karena kita mengira, oh ini tugasnya para penginjil Pak, ini tugasnya para pendeta, bukan tugas kami. Oke, Anda mau gak disertai? Mau gak? Mau gak Tuhan gak pernah tinggalkan Anda? Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, mau? Ya udah berarti ini buat Anda, perintahnya. Karena Anda pengen fasilitasnya, gak bisa, fasilitas gak bisa karena otoritas sama fasilitas satu paket. Penyertaan hanya berlaku bagi yang mau pergi. Kalau mau penyertaannya berarti harus pergi, sebel ya. Tapi gini, sadari dulu bahwa kita ini pemberita kabar baik, bukan kabar buruk. Walaupun sebelum orang tahu kabar baiknya, kabar baik gak akan jadi kabar baik kalau dia gak tahu kabar buruknya. Kabar buruknya apa? Semua kita telah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Sebenarnya semua kita mestinya berakhir di neraka. Tapi apa? Ini kabar baiknya. In step Jesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia gak biarin kita binasa. Dia hadiahkan kita anaknya. Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan. Mati sebagai tumbal di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Sehingga barang siapa saja yang mau percaya sama anaknya ini, Yesus. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Good news gak pernah jadi good news kalau orang gak tahu apa bad newsnya. Dan ini yang sulit dari menginjil, benar? Kita harus kasih tahu dulu bad newsnya itu apa. Realitanya seperti apa. Baru bisa jadi good news. Kabar sukacita itu. Kalau gak diabaikan terus. Karena ngerasa gak perlu. Ya. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Rasul Paulus berkata bahwa kita ini disebut sebagai pemberita kabar baik. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tadi yang saya bahas dari Yohanes 3:16, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada Anda dan saya. Jadi Anda dan saya adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Tuhan menasehati orang yang kita lagi ngomong. Dengan perantaran kita. Tuhan ngomong sama dia lewat kita. Ini gambarannya. Ini visi dari Tuhan. Ini cara Tuhan untuk mencapai apa yang dia mau. Dia mau libatkan Anda dan saya. Bisa gak? Tanpa kita? Bisa, tapi dia gak mau. Dan ini yang mesti kita kulik, kenapa? Ini yang menyadarkan kita kenapa dia punya hak untuk tinggalin kita, tapi dia memilih untuk tidak. Sekali lagi, ilustrasi mobil tadi, ngajakin nemenin tadi. Dia bisa ninggalin, tapi dia gak. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Apa isi nasihatnya? In the name of Jesus.
We urge you, kami memohon kepada kalian. Kepadamu apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bahasa gampangnya berhenti ngajak ribut Tuhan. Please. Dia mengasihimu. Dia bukan musuhmu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, gimana cara dia mendamaikan kita dengan dia? Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya apa? Di dalam dia, dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ini berita yang kita bawa. Kita pemberita kabar baik. Kita dipercaya berita pendamaian. Tapi apa? Sekali lagi diabaikan. Aneh banget, kenapa? Karena kita lihat kenyataan, nggak gitu Pak, banyak yang nolak. Nah itu dia, karena apa? Dia nggak tahu bad newsnya. Jangan takut ceritain bad newsnya. Itu bukan hate speech. Saudara, truth, kebenaran akan terdengar sebagai ujaran kebencian bagi yang benci kebenaran. Jadi gak usah heran. Kalau kita difitnah selalu boleh ujaran kebencian, bukan. Bukan. Yang kita bawa itu apa? Berita pendamaian. Karena kita, dia yang tidak mengenal dosa dibuat jadi dosa. Supaya kita didamaikan, kita yang ngajak ribut Tuhan, didamaikan dengan Tuhan. Tuhan yang mestinya marah memutuskan untuk mengasihi kita. Bahasa romantisnya, he's not mad at us, he's madly in love with us. Dia gak marah, dia sangat mencintai kita. Karena begitu besar. Ya, bahasa Dracinnya itu ta'ai. Great love. Cinta yang besar. Nama TV. Masih ada gak sih TV-nya? Ya. Saudara, ada 3 hal kenapa kita memutuskan untuk gak melaksanakan amanat agung. Yang pertama, coba lihat Matius 28 tadi, ayat 17. Kita mundur 1 ayat. Alasan pertama. Di ayat 17 dikatakan Matius 28. Ya, Anda bisa lihat di HP-nya atau di depan dimunculin, saya juga gak tahu. Kayaknya enggak, yang dimunculin beda kan? Bener gak? Boleh next deh. Langsung poin yang pertama, yang kenapa kita gak menginjil. Gagu karena ragu. Coba lihat. Nah ini dia. Ketika melihat dia, ini udah tinggal naik ke sorga nih. Oke, ratusan orang melihat Yesus naik ke sorga, kata Rasul Paulus. Jadi dari ratusan orang apa? Mereka melihat Yesus dan menyembahnya. Semua nyembah, tapi apa? Berapa orang ragu-ragu. Dari awal udah dibilang. Jadi ketika itu masih bisa ragu, aneh banget. Udah dengar semua khotbah Yesus, ngeliat semua mujizat Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Apalagi yang lu ragukan, aneh. Bener gak? Keraguannya apa lagi? Dan di depan hidungmu, entar lagi dia naik nih ke sorga nih. Gitu. Apalagi yang diraguin? Enggak jelas. Tapi itu kita. Kurang apa? Kurang apa Tuhan dalam hidup kita? Ayo, kurang apa? Apa yang belum dia lakukan dalam hidup kita? Dia gak kurang, kita yang kurang. Kurang apa kita tebak? Kurang ajar, bener. Bener. Gak fitnah, bener. Ya bahasa Ibrani itu bocengli. Gak tahu diri. Culas. Curang, pengennya fasilitas, gak mau tunduk sama otoritas, padahal itu satu paket. Kita culas, kita curang, kita jahat, kita gak tahu diri, tapi Tuhan, all the time, God is good. Kebaikannya gak berubah, karena kejahatan kita. Dia gak berubah, dia itu adalah kasih, dia bukan hanya mampu mengasihi. Pendeta Krismanus pernah bilang ketika Tuhan berhenti mencintai, dia berhenti jadi Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Dia gak bisa menyangkal dirinya sendiri. Makanya ketika kita gagal setia, dia tetap setia. Karena dia adalah setia. Dia bukan cuma mampu setia. He is faithful. Dia gak bisa menyangkal dirinya. Ya. Yohanes 14 ayat 6 ini yang bikin kita ragu. Berapa banyak yang kita ragu sama ayat ini? Ayat yang udah jelas sebenarnya. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Karena apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa. Gak ada yang bisa ke sorga tanpa melalui percaya gak? Di mulut percaya. Tapi pas pelaksanaan aneh bener yang keluar dari mulut kita tuh. Jadi gini, kalau kita percaya ini kita akan menginjil. Kita akan ceritain Yesus karena gak ada jalan lain. Orang harus percaya Yesus untuk bisa masuk sorga. Gak ada jalan lain. Tapi yang keluar dari mulut kita ketika berhadapan dengan teman-teman yang beda agama. Kalimat yang keluar aneh banget.
Bisa begini, ya udah yang penting lu ibadah sungguh-sungguh. Ketawa karena bener kan? Itu yang keluar dari mulut kita, bener gak? Aneh banget. Gini, lu lihat orang nyembah patung. Nasihat yang keluar dari mulut lu apa? Udah sembah dia sungguh-sungguh. Aneh banget, bener gak? Aneh, tapi itu kita. Kita tahu nih dia nyembah yang bukan Tuhan. Kita suruh dia ibadah sungguh-sungguh. Jahat bener, aneh banget. Bukan ditegor, itu bukan Tuhan bro. Salah, jangan. Jangan tunduk kepada patung. Jangan menyembah yang bukan Tuhan. Ya dong? Ya, pinjam bahasa mayoritas namanya musyrik. Karena nyambung sama jenggot saya. Gak apa-apa dong. Itu kan bahasa. Bukan masalah agama, masalah bahasa ini. Jenggot saya kan gak punya agama tertentu. Enggak kan? Bener kan? Namanya musyrik. Musyrik adalah melakukan sesuatu yang mestinya itu buat Tuhan. Tapi bukan yang bukan. Misal contoh gini. Ketika saya belajar kata ini dulu coba dari teman saya. Jadi saya berusaha yakinin teman saya. Udah lu percaya aja sama gue. Itu kata-kata saya. Dia bilang gini, gak mau ah. Gak percaya sama lu musyrik kata dia. Maksudnya kenapa musyrik? Gue bilang iya gak bisa. Gue percaya cuma sama Tuhan kata dia. Oke, kalau kita mesti percaya sama Tuhan, tapi percaya sama orang seperti percaya kepada Tuhan, namanya musyrik. Dari situ saya ngerti, oh berarti kalimat Yesus di Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu justru ungkapan keilahian. Seperti kamu percaya kepada Tuhan, percaya deh sama gua. Oh gila, kalau dia bukan cuma nabi, itu namanya musyrik. Berani banget. Tapi kan dia bilang dia dan Bapa adalah satu. Second person of the Trinity. Pribadi kedua dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan. Percaya sama saya. Enggak musyrik kata Yesus, karena saya Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau gak banyak, saya bilang gak banyak. Saya pergi ke sana untuk siapin tempat buat kamu. Kalau tempatnya udah jadi, saya akan turun lagi. Menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada. Anda pasti hafal ayat ini, karena Anda pengen ini. Di situ kamu pun akan berada. Siapa yang merindukan itu? Of course, itu janji Yesus yang belum jadi kenyataan. Tapi sejauh ini semua yang dijanjikan jadi kenyataan. Berarti yang ini kira-kira bakal jadi kenyataan gak? Kalau lihat rekam jejaknya sih, pasti. Makanya kita tetap ikut Yesus walaupun sulit. Walaupun ditentang, walaupun diancam, walaupun dijahatin, walaupun dizolimi, walaupun didiskriminasi. Ya, kita tetap ikut Yesus. Kenapa? Karena tahu semua yang dia bilang jadi kenyataan. Yang ini juga, ini janji yang kita nanti. Ya, janji yang kita nanti. Ini dia. Bisa-bisanya kita bilang, udah yang penting lu ibadah sungguh-sungguh. Atau kalimat begini, udah yang penting lu jangan jahatin orang. Itu dia, kalimat yang paling umum. Ya kita seolah mengajarkan kepada mereka kebaikan Anda akan bawa Anda ke sorga. Makanya jangan jahatin orang. Tapi gini, siapa yang percaya kebaikan kita bisa bawa kita ke sorga? Harusnya gak ada. Lu bukan Kristen kalau lu percaya itu. Bukan kebaikan kita yang bawa kita ke sorga. Kebaikan hati Bapa yang merelakan anaknya untuk menebus Anda dan saya. Itu yang bawa kita ke sorga. Bukan kebaikan kita, kebaikan Tuhan. Yang all the time itu. Ya, kita gagu karena ragu. Ini baru basic tenets of Christianity. Dasar kekristenannya kita ragu. Pantesan gak gagu, boro-boro mau ngomong kitanya juga dualisme. Dalam hati percaya bahwa gak ada jalan lain, tapi di mulut yang keluar, kok beda yang keluar, kan gitu. Kenapa? Nomor 2 alasannya. Kenapa kita melakukan itu? Gak enak sama orang. Sungkan. Bahasa Indonesianya, sungkan. Ya, Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Enggak usah takut sama yang bisa membunuh kamu, tapi gak bisa membinasakan kamu. Jangan takut sama manusia, karena itu yang manusia bisa lakukan. Takutlah apa? Terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita sering salah takut. Kenapa kita percayanya dalam hati bahwa Dia jalan kebenaran dan hidup, gak ada yang sampai kepada Bapa kalau gak lewat Dia, tapi yang keluar beda. Karena kita takut akan manusia, fear of man. Dan ini yang bikin Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Salah satunya di hadapan serdadu, tentu saja serdadu menakutkan ya, ada senjata, macam-macam ditombak. Lu bukan muridnya si itu, oh enggak siapa gak kenal, sumpah gak kenal gue.
serem, senjata. Tapi yang terakhir ironis, di hadapan seorang perempuan kecil. Dia menyangkal Yesus juga, om bukannya murid yang disalib. Oh, enggak, sumpah gak kenal. Siapa? Anak kecil, apa sih? Lihat, fear of man is you. Kita gak berani menyatakan kebenaran karena kebenaran menyakitkan. Before the truth set you free, it will piss you off. Sebelum kebenaran memerdekakan kamu, akan bikin kamu kesel dulu karena kamu salah. Ada yang suka disalahin di sini? Nggak ada kan? Makanya kita nggak pernah dimerdekakan sama kebenaran. Yaitu nama penyakitnya namanya NPD. Narcissistic Personality Disorder. Perasaan nggak pernah salah, tapi kan tuh hanya perasaan Anda. Saudara, kalau kita baca Alkitab benar, minta tuntunan Roh Kudus, Anda akan sering ngerasa bersalah. Karena memang Anda yang salah, nggak mungkin Tuhan. Kalau kita baca Alkitab nggak mungkin Alkitab yang salah dong. Udah pasti kita, bener gak? Dan kebenaran mulai memerdekakan ketika kita terima bahwa kita salah. Iya, memang saya yang bunuh Yesus. Dosa-dosa saya yang menyalibkan dia. Tapi pas saya baca lebih lanjut, ternyata dia mati buat saya. Itu yang mengubahkan kita. Baca Alkitab bukan dengan narcissistic personality disorder. Ya, kita sering salah takut sama orang. Kata Yesus, jangan takut sama orang. Orang cuma bisa ngambil nyawa lo. Takut sama Tuhan yang bisa membinasakan kamu di neraka, bukan cuma ngambil nyawa. Kalau ada pribadi yang paling layak ditakuti, Tuhan lah pribadi itu. Kalau ada pribadi yang paling layak dikasihi, tebak siapa? Tuhan juga. Gak ada yang lebih mengasihi kita sebesar dia mengasihi kita. Dan gak ada yang lebih layak ditakuti selain Tuhan. Makanya apa? Yang berbeda dari Petrus sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus after Pentecost apa? Keberanian. Dia yang pengecut, maka terlihat dari banyak ngomong. Ya kan dia banyak ngomong. Yudas Iskariot gak pernah bilang, semua boleh tinggalin kamu. Tapi saya rela di penjara, bahkan mati untukmu. Yang ngomong itu Petrus. Kenapa dia banyak ngomong? Karena dia sebenarnya takut. Omong besar biar gak kelihatan takut. Ada yang dog person di sini suka pelihara anjing. Anda akan tahu anjing yang galak beneran sama yang belaga galak kan kelihatan ya. Kalau yang kecil bawel yang itu gak galak. Lu samperin dia mundur. Bener? Yang galak tuh yang diam aja, disamperin diam aja dan cuma gitu. Ger. Nah itu tuh yang galak tuh. Ya pitbull, yang ngeri-ngeri tuh. Ini biasa enggak bawel pitbull mah. Anteng baik, ger kan gitu. Lu maju dia diam. Lu maju, dia maju, lu mundur kan bener gak? Wah ini serem nih kan gitu. Biasanya banyak bacot enggak, itu Petrus. Banyak ngomong menunjukkan sebenarnya dia penakut, kelihatan dari apa dia nyangkal Yesus 3 kali. Karena kepengecutan, tapi ada yang berbeda. Setelah Kisah Rasul 2. Setelah menerima kuasa yang Yesus janjikan. Dia berkhotbah dengan berani. Yesus yang kalian salibkan. Lu yang bunuh Yesus, itu isi khotbahnya. Berani banget. Menyinggung semua orang. Tertusuk hati semua orang. Ada yang tersinggung, tapi banyak yang bertobat. Dalam 2 hari 5.000 orang terima Yesus. Gara-gara khotbah paling berani yang gak pernah keluar dari mulut Petrus. Tapi apa itu namanya bahasa baru. Ya, itu yang menonjol dari dia. Makanya dari mulut dia juga keluar apa? Kalimat ini, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia ngomong gitu. Orang yang tadinya pengecut jadi pemberani karena siapa tebak? Roh Kudus diberi kuasa. Tuhan di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kepada siapa kita harus takut? Tapi sekali lagi, kita rata-rata takut apa? Takut mati, takut masuk neraka, takut gak diberkati, sama takut kena azab. Jarang yang takut akan Tuhan. Padahal itu semua takut tadi gak ada urusannya sama takut akan Tuhan. Ya, kita salah takut. Apalagi yang takut sama setan, udah paling gak nyambung. Aduh, ada gini orang Kristen masih takut sama setan. Gini, baca Alkitab pakai yang benar. Ada yang bilang apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi perlu gak kita takut sama setan? Gak perlu. Ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka apa? Ia akan apa? Lari gestur apa? Takut. Jadi mestinya siapa yang takut sama siapa? Mestinya setan yang takut sama lu. Bukan lu yang takut sama setan. Makanya jangan telepon pendeta malam-malam aneh. Pak pendeta, boleh ke rumah saya nggak? Ngapain ke rumah Anda nih jam berapa? 11:30, gila. Gue bilang, emang mau punya hidup? Ya nih,
Ada penunggunya pakai rumah saya. Siapa penunggunya? Anda penunggunya, itu kan rumah Anda. Tadi ke rumah kosong. Lu isi, lu penunggunya, aneh. Oh, saya nangkap maksud Anda, ada setan ya? Iya. Kok bisa, saya bilang, Bu? Kok bisa setan betah tinggal sama ibu? Kok, saya gak ngerti, ini gak masuk nalar saya. Di luar nurul ini. Kok bisa? Gini, kalau Anda sayang-sayangan sama suamimu, terlalu mesra sampai anak-anakmu bilang, udah masuk kamar, ih jijik. Terlalu mesra. Setan juga gerah, bener? Kalau Anda tuh ngapa-ngapain juga nyembah Tuhan, masak aja angkat tangan sampai gosong. Praise and worship diputar tiap hari pakai YouTube yang iklan itu karena lagi nyembah, tiba-tiba iklan, karena gak mau bayar ya kan. Gratisan. Gini, kalau mesbah tuh menyala terus di rumah buat Tuhan, setan juga gerah. Bener gak? Bener gak? Ya lagian gini, kalau saya datang saya ngusir, Bu, dia juga ntar kalau dia nanya emang lu siapa? Bukan siapa-siapa sih. Satu, itu bukan rumah saya. Ya udah satu aja, itu bukan rumah saya. Kalau dia bilang Anda siapa? Bukan siapa-siapa, yang punya rumah lo. Bukan, ya udah terus ngapain lu ngusir gua? Ya udah shalom, saya juga bingung. Bukan rumah saya kok. Itu rumah Anda yang usir. Ya dong, bener gak? Itulah kita takutnya sama yang ngaco. Nenek saya penginjil, saudara. Dari kecil saya tumbuh besar bareng dia. Saya ngelihat dia tiap hari tuh di rumah tuh ada yang bawa siapanya kerasukan setan. Diusir setannya sama dia. Makanya saya kalau nonton film horor suka males. Kenapa? Karena isinya tipu. Setan itu gak serem, lebih serem nenek saya. Bener, setannya pada takut semua sama dia. Dibentak, disuruh pergi. Ditanya namanya dijawab. Gak ada yang berani, lihat saya, kata dia. Gak ada yang berani sama nenek saya lebih serem dari setan. Ya kita gagu, kenapa? Karena kita ragu. Karena apa? Ketika mau ngomong gak enak sama orang, akhirnya apa? Itu yang terjadi, yang keluar malah perintah yang aneh. Oh, nyembah berhala, yaudah ibadah sungguh-sungguh. Aneh banget. Udah yang penting jangan jahatin orang. Hah? Gimana? Aneh banget. Takut sama manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara. Kenapa amanat agung sering diabaikan? Jadi pengabaian agung. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 sampai 18. Andai kata Kristus gak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Yesus cuma sekedar mati di salib, artinya kita cuma sekedar nanti mati masuk surga karena udah ditebus, tapi gak bangkit lagi. Sia-sia semua khotbah yang pernah dikhotbahin, termasuk yang ini. Artinya apa? Dia manusia biasa. Semua orang mati. Tapi dia doang yang bangkit dan gak mati lagi. Yang bangkit ada beberapa, jangan sedih. Kakek buyut saya udah mati 3 hari bangkit. Namanya mati suri namanya. Udah dimasukin peti. Hari ketiga tiba-tiba diketok dari dalam, pingsan semua lah yang di luar. Pingsan gitu, bah. Masih jomblo waktu itu. Kalau dia gak bangkit lagi, gak sempet merit, gak lahir kakek saya gak merit, gak lahir papa saya gak merit, gak ada saya. Saya ini hasil dari kebangkitan dari kakek buyut saya. Tapi abis itu dia mati lagi gak? Mati lagi, yang bangkit dan gak mati lagi cuma Yesus. Kalau Yesus cuma sekedar mati, gak usah dengerin dia, semua orang juga mati. Tapi masalahnya dia bangkit. Artinya apa? Sia-sia gak pemberitaan ini? Harusnya enggak. Sia-sia gak kepercayaan kamu? Kita bisa percaya karena pemberitaan. Kalau pemberitaannya sia-sia, apalagi iman kita. Iman yang seperti apa yang sia-sia? Ayat 17. Ayat 17 coba lihat, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus gak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan apa? Saudara, kepercayaan yang sia-sia, iman yang sia-sia adalah iman yang tidak memampukan kita keluar dari kubangan dosa. Iman yang tidak mampu mematahkan lingkaran setan. Itu iman yang sia-sia. Tapi apa? Itu kalau Yesus cuma sekedar mati di salib. Tapi apa? Kuasa maut telah dipatahkan. Kemenangan telah dinyatakan. Dia mati dan bangkit mengalahkan maut. Artinya apa? Mestinya kita gak lagi hidup dalam dosa. Dan ini yang jadi penghalang biasanya orang mau menginjil atau memuridkan. Ya elah Pak, saya aja masih bergumul. Kalimatnya gitu. Saudara, bergumul itu melibatkan perlawanan. Kalau Anda tidak pernah melawan dirimu sendiri. Sekeras apa Anda melawan hawa nafsumu? Sekeras apa? Kita kan kerasnya ngelawan Tuhan kan? Lihat, aneh banget. Kita sama diri sendiri, ya mau gimana dong? Beta tahu beta salah, tapi perempuan itu ular. Gimana? Enggak, kalau lu salah jangan nyalain tuh perempuan. Lu yang salah. Ya, beta tahu beta salah, tapi
Tapi Yesus kan berkata roh penurut tapi daging lemah. Itu terus ayat favorit lo. Membuat wajar dong, namanya juga manusia, kan gue bukan malaikat. Emang bukan. Tapi jangan pernah lupa Yesus gak pernah menebus malaikat. Lu yang ditebus, kita yang ditebus. Jangan banyak alasan. Ya, roh penurut tapi daging lemah, ayatnya itu cuma sebagian. Ayatnya bilang apa? Karena roh penurut tapi daging lemah, berjaga-jaga dalam doa. Roh penurut tapi daging lemah bukan pembenaran untuk hidup dalam dosa, bukan. Untuk dimaklumkan, bukan. Roh penurut tapi daging lemah justru alasan untuk membangun kehidupan doa, amin. Makanya kan ada ini namanya apa? PD kan? PD apa? Percaya diri, bukan kan? Persekutuan doa, bener gak? Karena kita tahu daging kita lemah, hari Minggu gereja, Selasa lagi, ibadah lagi, bener dong? Kalau perlu tiap hari, dulu pas pandemi tiap hari ada Zoom-nya. Zoom ini, Zoom itu, Zoom apa, Zoom palitan saya bilangnya. Semua jadi lebih rohani daripada ketika lagi normal. Satu hal yang saya kangen dari pandemi cuman itu. Tiap hari ada Zoom-nya, tiap hari berdoa. Karena gak tahu mau ngandelin siapa lagi. Sekarang udah mulai ngaco lagi ngandelin yang lain. Ya elah. Kan udah sempat ngandelin Tuhan doang kan. Kenapa gak dilanjutin? Kenapa gak dilanjutin? Benar gak? Pada saat itu soal kematian rasanya lebih dekat Pak. Emang sekarang jauh? Enggak. Lu aja yang, lihat gak? Kita mulai ditipu lagi sama dunia ini. Kematian kayak masih jauh. Enggak. Sedekat kematian, lebih dekat lagi Tuhan. Ya. Ayat 18 ekstrim saudara. Coba lihat, mundur dikit. Belum selesai ayatnya, tadi kan 17 sama 18. 18 bilang apa? Ini ayat benar-benar mengagetkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat ini mau lari kemana coba Anda? Kenapa? Demikianlah artinya apa? Mereka yang katanya percaya Yesus, tapi masih hidup dalam dosa. Binasa. Walaupun dalam Kristus. Serius ini. Ya, jadi jangan pakai alasan itu lagi. Jangan pakai alasan gue belum sempurna. Gak ada yang sempurna. Kalau syarat berkhotbah, syarat pelayanan adalah sempurna. Syarat memuridkan dan menginjil adalah sempurna. Gak ada dari kita yang melakukannya. Gak ada yang sempurna termasuk saya. Tanya istri saya. Banyak ketidaksempurnaan saya. Ya, tapi at least kita apa? Hidup dalam pertobatan, bukan hidup dalam dosa. Saudara, ada perbedaan mendasar antara hidup dalam dosa dan hidup dalam pertobatan. Hidup dalam dosa itu apa? Mayoritas dosa, bertobatnya sekali-sekali. Bertobat terus kumat lagi. Bertobat terus kumat lagi. Bertobatnya apa? Sekali. Hidup dalam pertobatan, jatuhnya sekali-sekali. Beda gak? Beda dong. Mayoritas apa? Tapi ada jatuhnya. Kenapa? Masih manusia. Ada hilafnya. Selama masih daging masih bisa kepleset. Tapi apa? Nggak lama, nggak bisa hidup dalam dosa lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di sini. Yang Roh Kudus tinggal di sini nggak mungkin bisa hidup dalam dosa. Karena nggak nyambung, dua itu incompatible, nggak nyambung, nggak bisa. Kalau bisa hidup dalam dosa, berarti kita pura-pura hidup dalam Tuhan. Pakai kosmetik. Kita menipu diri kita sendiri. Makanya benar kan? Jika engkau mendengar firman tapi gak melakukan, yang kau menipu dirimu sendiri. Yakobus bilang gitu. Ya. Saudara, berikutnya setelah 3 kita menyadari, oh ya ada 3 ini. Pantesan kita gak menginjil dan gak memuridkan. Ada 3 penghalang itu. Ya. Saya mau meyakinkan Anda sekali lagi, kita bukan hanya pemberita kabar baik. Kita punya, yang kita miliki adalah lebih dari sekedar argumen. Tapi pengharapan. Saudara, argumen bisa diperdebatkan. Pengharapan itu dibutuhkan. Katakan amin. Di tengah dunia yang putus asa. Mereka memerlukan siapa? Tebak? Hope. Maka nama PD-nya apa? Apa artinya? Pengharapan. Yang pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Pastikan siapa Tuhan atas hidupmu. Makanya Yesus bilang dari awal, segala otoritas diberikan kepada saya. Lu mau dengerin gua gak? Ini perintahnya. Injili, muridkan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pertanyaannya siapa? Yesus bagimu. Bukan berapa lama Anda Kristen, gak ada urusannya.
Siapa Yesus bagimu? Ingat, Yudas Iskariot ngelihat semua mujizat Yesus. Dengerin semua khotbah Yesus, 3,5 tahun. Retretnya bukan 3 hari 2 malam, bukan. 3,5 tahun. Tapi tetap jual Yesus 30 keping perak. Petrus juga sama. Tetap menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Yesus disalib, 12 murid hilang, tinggal 1. Tinggal Yohanes sama murid-murid perempuan. Kemana yang lain? Gak jelas. Artinya apa? Ini bukan tentang kurang dengar khotbah. Bukan tentang kurang ngalamin mujizat Tuhan. Lebih ke kurang ajar sebenarnya. Balik lagi tadi ada yang bilang. Oke, lebih ke kita gak bertumbuh pengenalannya akan Tuhan. Apa yang menonjol dari Yudas? Yang Anda perhatiin. Murid-murid bertumbuh. Manggil pertama Yesus sebagai guru, rabi. Mereka berkembang jadi apa? Jadi Lord, Tuan. Dan berkembang ujungnya jadi apa? Tuhan. Lihat, cuman Yudas yang selalu panggil Yesus guru. That's it. Dia stuck di situ. Pengenalan akan Tuhan harus bertambah. Ya mungkin pertama dia cuma pembuat mujizat bagimu. Kau cuma cari mujizat. Tapi dia harus bertumbuh jadi Tuhan dalam hatimu. Dia bukan cuma pembuat mujizat, dia Tuhan. Bukan cuma pribadi yang kita cari kalau ada masalah. Dia Tuhan. Bukan cuma pribadi yang kita mohonkan, please jangan tinggalin gue gak bisa sendiri. Dia bukan cuma pribadi yang bertugas menemani Anda. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Makanya Rasul Petrus bilang, dia ini yang pengecut loh. Dia akhirnya nulis surat. Karena dia menyadari kesalahannya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu nomor 1. Maka Yesus pernah nanya di Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ngapain lu manggil gua Tuhan kalau lu gak mau nurut, kata Yesus. Ketidakpatuhanmu menjelaskan saya bukan siapa-siapa bagimu. Ngapain lu manggil gua Tuhan kalau Tuhannya itu lu. Yesus pernah ngomong gitu. Dan dia gambarin perumpamaan itu. 2 macam dasar. Dasar itu gak ada yang bisa lihat. Rumahnya sama, tipenya sama. Tapi dasarnya yang beda. Dasar itu biasanya ketahuan ketika kena masalah. Ketika ngalamin sesuatu yang kita gak nyangka akan menimpa kita. Lu bisa pelayanan, tapi kalau udah kena musibah, lu maki-maki Tuhan, lu tahu persis berarti dasarnya ngaco. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu. Baru berikutnya apa? Kenapa? Karena kamu harus apa? Siap sedia. Pada segala waktu, at all times. Untuk apa? Siap sedia untuk apa? Memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tentang apa? Hope. Saudara, yang kita punya bukan argumen. Lebih dari argumen yang bisa diperdebatkan. We have hope. Yang dibutuhkan orang. Hiduplah sedemikian rupa sampai orang tuh minta pertanggungjawaban dari kamu. Karena kita punya yang dia gak punya. Saudara, ketika papa saya meninggal tahun 2020. Ya itu kan lagi zaman COVID. Mama saya jadi sering reunian karena jomblo. Ketemu sama teman-teman SD, SMP, SMA. Satu waktu dia ketemu temannya dia. Sukses temannya, Ibu Jambul. Tahu Ibu Jambul kan duitnya gak berseri ya saudara. Beda ya. Suaminya meninggal juga tapi kena COVID. Ya, terus dia nanya sama mama saya, Kris gue bingung sama lo katanya. Ya, suami kita sama-sama meninggal nih. Gue pas suami gue meninggal males lo gue hidup katanya. Hidup segan mati gak mau, kayak sungkan gitu gue, kayak ada yang hilang gitu dalam diri gue. Tapi gue bingung ngeliat postingan lo sama anak-anak lo bisa tetap happy, tetap senang, lo tetap ibadah, lo tetap pelayanan. Gue bingung. Padahal gini, duit lo gak sebanyak duit gue. Ada amin? Ya iya, Jambul beda dong. Kebingungan si Jambul ini. Gue punya lebih banyak dari lo. Gue bisa mengatasi duka dengan keliling dunia. I have that kind of money. Lu gak punya. Tapi apa yang lu punya yang gue gak punya? Sampai lu bisa kayak gitu. Akhirnya apa tuduhan orang Indonesia selalu berbau mistis dan klinik kan. Lu pegang keris ya? Digituin. Keris, iya. Kristus. Kata mama saya. Dan ini bukan orang percaya loh. Belum percaya. Saya berharap ketika dengerin kesaksian mama saya, dia percaya. Mama saya cuma ngomong apa? Pertanyaan, jawaban dari pertanyaan itu. Lu megang keris ya? Kristus, lebih tepatnya Kristus yang pegang saya. Ini yang kita punya. Saudara,
berapa tahun yang lalu, cukup lama, berapa belas tahun yang lalu. Ada seorang perempuan bernama Ade Sarah dibunuh sama mantan pacarnya. Oke, orang Kristen. Si Ade Sarah ini, mantan pacarnya bukan. Gak bisa putus baik-baik. Jadian lagi sama yang baru. Yang barunya jadian cemburuan. Jadi dua-duanya bersekongkol ngebunuh anak ini. Padahal udah tinggal putus, udah selesai harusnya. Dalam persidangan yang berlangsung cukup lama, sidang kan gak pernah sebentar. Tertangkap kamera, ibu dari Ade Sarah ngasih roti ke anak laki-laki ini. Ke orang yang bunuh anaknya. Tertangkap kamera. Diwawancara reporternya sampai gelagapan, reporternya sampai bingung. Emosi reporternya, kenapa dia yang emosi, kan bukan anak lo yang dibunuh, aneh banget loh. Kenapa lo yang kayak gitu mukanya? Dia bilang gini, kenapa ibu melakukan itu bu? Jawabannya apa? Kasian, dia pasti lapar. Hah? Aneh banget. Reporternya bingung lagi. Hah? Gini, kalau anak Anda dibunuh, dalam persidangan yang Anda pikir adalah kasih roti, yang bunuh kasih lapar enggak? Gimana caranya kalau misalnya kasih racun biar dia mati, bener gak? Gimana caranya ngebunuhnya orang? Kan dia bunuh anak gua. Bukan cara gimana caranya, gue bisa jadi berkat buat dia. Dia pasti lapar, persidangannya lama sekali. Aneh banget. Ya, si reporternya bingung, tiba-tiba suaminya masuk ke frame. Prak. Iya, soalnya kami udah memutuskan untuk memaafkan dia. Yang melepaskan pengampunan buat dia. Suami ngomong gitu. Reporternya makin bingung. Hah? Kata dia gitu. Kok kenapa pak? Tuhan kami mengajarkan itu, dia bilang. Ya, Yesus memerintahkan kami untuk melakukan itu. Saudara mesti ngerti, pada saat itu kita bisa menuduh mereka gak ngerti cara berduka. Kadang terlalu kaget, orang sampai kelihatan terlalu tabah. Bener gak? Bisa gitu kan, tuh fenomena psikologis. Tapi mau tahu, sampai hari ini Anda bisa cari di YouTube. Mereka masih main ke Cipinang, ke penjara itu. Tuh ketemu tuh anak, kasih tau lu harus berubah di sini. Lu belum mati, hidup lu belum selesai. Lu harus jadi orang lebih baik. Aneh banget. Tapi yang kayak gini, yang menimbulkan pertanyaan. Yang kayak gini jadi kesempatan kita untuk apa? Memberi pertanggungan jawaban tentang apa? Hope that lies in us. Pengharapan yang ada pada kita. Tapi dengan apa? Dengan harus dengan lemah lembut dan hormat. Yang terakhir, ada sukacita? Soalnya terakhir waktu saya udah habis. Tinggal 1 menit 40, ya udah. Kita baca ayatnya aja, poinnya udah jelas di situ. Love turns duty to delight. Apa artinya? Cinta mengubah kewajiban, sesuatu yang harus, kudu, jadi sesuatu yang ingin dilakukan. Sebuah kesenangan, sebuah kerinduan. Kita bersemangat melakukannya, bukan karena harus, tapi karena pengen. Cinta mengubah itu. Sesuatu yang wajib, jadi rindu. Saya gak harus setia sama istri saya, tapi saya setia sama istri saya karena saya sayang sama dia. Saya bukan kerja gara-gara takut dicerain. Kalau nganggur gue cerain loh, bukan. Saya kerja karena saya mengasihi dia. Pekerjaan yang berat yang tadinya jadi tugas, jadi tanggung jawab yang berat, enggak seberat itu lagi. Karena saya mengasihi dia, saya melakukan ini. Saya setia karena saya mengasihi dia. Enggak berat. Enggak berat. Kalau kita jatuh cinta. Saudara, ini saya berharap poin terakhir ini buat kita jatuh cinta sama Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan apa? Ayat ini penting. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Tuhan kekurangan apa-apa. Kenapa? Karena justru dari Dialah, ya, Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Justru dari Dia semua yang kita ada sekarang nih, itu dari Tuhan. Tuhan gak perlu bantuan kita. Jadi artinya apa? Ketika Dia mengajak kita untuk melaksanakan amanat agung, ikut melayani bersama Dia. Ingat, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Dia gak sedang berbagi tugas. Kalau Dia butuh bantuan, Dia bagi tugas biar lebih ringan. Masalahnya Dia gak perlu bantuan. Berarti Dia gak berbagi tugas. Dia berbagi apa? Sukacita. Ya, makanya ada lagu judulnya apa? Sukacita sorga. Kapan sorga bersukacita? Bersorak-sorai. Ketika orang yang miskin jadi kaya, di sorga gak ada yang miskin, jalan dari emas. Ketika orang sakit sembuh, di sorga gak ada yang sakit. Yang matinya gak ada. Ketika apa? Satu orang berdosa bertobat. Sorga bersorak-sorai. Dan ini yang Tuhan gak mau kita kelewat. Ini yang Dia bagi sebenarnya. Saudara, penginjilan saya gambarin selalu going to work with that.
pergi kerja sama papa. Papa yang kerja, saya cuma nimbrung, diajakin. Kau pengen tahu gak apa yang papa lakukan? Iya pak, mumpung libur ikut yuk, ayo. Ya, akhirnya saya sampai di tempatnya, ilustrasi ya, saya sampai di tempat tiba-tiba oh papa saya ternyata mandor. Ternyata dia koordinir semua orang untuk bikin satu proyek ini, rumah dan segala macam. Ya akhirnya apa, saya duduk di situ ngeliatin, oh ini kerjaan papa saya, kirain dapat duit aja gitu turun dari langit gitu, gak taunya harus berjuang. Ya akhirnya papa saya ngeliat saya justru kerjaan dia jadi lebih ribet, kan dia harus ngawasin saya. Akhirnya daripada bosan ya udah dikasih kerjaan deh, kamu mau belajar gak nih, papa kasih tau nih paku ya, ini palu nih, ini digini nih, masukin ke dalam, tak. Ya akhirnya gagal, sering bengkok. Dan dia kerja jadi makin gak tenang, kenapa dia takut di jempol saya hilang, bener gak? Tak, kan gitu bisa diomelin sama mama saya. Ya. Makanya kerjaannya jadi lebih gak tenang, sejujurnya dia ngeliat saya terus. Nah akhirnya apa, hari berlalu. Ya berapa waktu kemudian kita liburan lagi dan kali ini mau pakai mobil dan akhirnya lewat tempat itu lagi dan di perempatan itu ada lampu merah dan papa bilang, coba lihat sebelah kanan. Dia bilang, sebelah kanan apa? Itu yang kemarin kita. Saya langsung excited, saya bilang sama mama, itu loh ma, apa itu apa? Itu rumah itu bagus, iya rumah itu bagus, itu rumah itu. Aku yang bangun loh sama papa. Aku masukin satu paku ke situ. Terus mama juga bingung mau kagum apa kayak. Terus gue harus bilang wow gitu, satu paku dari satu rumah, apa artinya? Nggak jelas juga, tapi itu dia. Sudah mesti ngerti, yang bangun rumahnya bapaknya. Yang nyelamatin orang mah Yesus. Tapi yang bersuka cita kita. Dan dia gak mau kita kelewatan itu. Makanya ada ayat terakhir ini dalam waktu saya yang udah gak ada. Ya, gak apa-apa. Biasa itu, paling gak diundang lagi, gak apa-apa, gak takut. Yohanes 12 ayat 26 ayat terakhir. Saudara, ayat ini indah karena serupa dengan sorga. Sorga Yohanes berapa? 14 ayat 3. Esensinya sama. Barang siapa melayani aku, ia harus, bukan pilihan, mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ apa? Siapa? Bukan sembarangan pengikut, tapi pelayan. Saudara, ada dua jenis hamba, tapi ada satu jenis manusia. Manusia itu hamba. Tapi hamba siapa? Semua kita worshiper, tapi nyembah siapa? Ya, satu jenis hamba, tapi ya hamba siapa? Hamba yang baik dan setia atau hamba yang malas dan bodoh? Hamba yang mana? Semoga yang baik dan setia. Benar ya? Ya. Barang siapa melayani aku ya harus mengikut aku dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Ini dia. Ini sorga sebelum masuk sorga. Saya ulang, ini sorga sebelum masuk sorga. Anda bisa merasakan tenenenet. Terima sukacita, betul gak? Anda bisa merasakan sukacita sorga sebelum masuk sorga. Jadi di tengah pergumulan hidup, kenyataan yang kerap kali rasanya gak adil, ada sukacita sorga. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang gak masuk akal itu. Yang bikin kita tetap bisa bersyukur, beribadah, bersukacita. Padahal baru ditinggal meninggal sama suami. Bisa tetap peduli, bantu, mikirin kehidupan orang. Padahal anaknya baru dibunuh sama tuh orang. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Gambarannya tuh gini. Tuhan lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba bilang, Tok, mana Tok? Iya siap Tuhan, ada. Hadir bos, gimana? Dia pengen gitu. Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia cari kita. Mana kita? Karena dia gak mau kelewatan apa? Sukacita, dia gak mau. Gue gak pengen gue bersukacita sendiri, gue pengen lu rasain ini. Sukacita yang membuat almarhum ayah saya tetap melayani di usia tuanya. Dalam kudeta yang ketiga, di sepanjang kehidupannya dia kudeta 3 kali. Di usia yang sejujurnya udah bisa emeritus di beberapa denominasi gereja. Pensiun jadi pendeta, udah tinggal nikmatin hidup. Dia masih melayani dan masih di kudeta lagi. Detik itu saya bilang, Pak, kalau saya jadi papa, saya berhenti pelayanan. Gak kapok loh ya dijahatin orang, saya gitu. Jahat mulut saya, tapi itu saya. Dia yang disakiti, dia mengampuni, saya yang sakit. Ya, tinggal berhenti. Dia bilang susah Kak, susah apa tinggal berhenti? Dia bilang susah. Dia bilang susah kalau kamu udah pernah ngerasain sukacita sorga. Susah untuk tidak berusaha merasakannya lagi, kata si papa.
Dan kamu tahu kan kenapa sorga bersuka cita? Apa yang bisa bikin sorga bersorak-sorak? Satu orang berdosa bertobat, Pak. Exactly. Artinya apa? Papa akan tetap melayani selama masih ada satu orang berdosa yang belum bertobat. Di detik itu saya tahu saya bukan hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan. Orang-orang yang udah dapat selahnya. Dapat selahnya. Udah pernah ngerasain sukacita sorga. Dan orang-orang ini yang akan menginjil dengan sukacita. Karena di mana tuannya berada, dia pengen ada di situ. Ayat itu belum selesai. Ya, saya udah lewat 6 menit, saya gak peduli sekali lagi. Ujung ayat ini gak boleh lewat. Di tengah daging kita, hawa nafsu kita yang pengen dihormatin sama dunia. Alasan yang buat kita takut manusia karena kita gila hormat sama manusia. Anak-anak tuh punya potensi untuk dihormati oleh Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya gak ngerti arti ayat ini. Sampai saya ingat pengalaman saya dulu sama teman saya. Jadi tahun 94 kami pindah dari Jakarta ke geser lumayan luar kota namanya Banten, ada daerah nama Karawaci. Ada perumahan baru elit namanya Lipo Village. Dibangun. Papa memberanikan diri karena pengen punya rumah sendiri, selama ini tinggal di Pondok Mertua Indah. Di rumah oma opa. Dia akhirnya nekat. Keluar kota kita jauh-jauh. Nyicil 10 tahun hanya untuk rumah tipe paling kecil. Tapi tinggal di perumahan elit membuat saya jadi punya privilege, punya banyak teman-teman yang berdarah biru. Saudara, darah biru kan ya orang-orang kaya, orang-orang. Ya, tahun 95 berdirilah satu sekolah namanya Dian Harapan. Dian Harapan itu sekolah di bawah Pelita Harapan yang waktu itu bayar pakai dolar. Yang ini walaupun di bawahnya masih mahal juga. Oke, di luar pajak dari papa saya yang pendeta, sederhana. Enggak terkenal pula tuh pendetanya, enggak ada duitnya. Akhirnya pas saya bisa ada anugerah Tuhan masuk di sekolah situ. Nah, saya kenal teman saya dari situ. Dari permainan sama dari satu sekolah, akhirnya kita satu sekolah. Tiap hari saya main ke rumahnya, kan di rumahnya ada konsol, ada Sega, ada Super Nintendo, kita main game. Saya anak orang susah, pendeta susah nggak punya gitu-gituan. Main terus di rumahnya. Satu waktu libur, saya ke rumahnya nggak tahu dia lagi les. Ternyata kalau libur, les itu nggak libur, karena guru lesnya rugi dong. Kalau libur pemasukannya kan berkurang, dia nggak mau. Dia pengen tetap, kamu kan di rumah kan, ya udah kakak tetap datang ya, akhirnya tetap ngeles. Di jam ngeles itu saya datang, pembantunya keluar, pembantunya baru, nggak pernah ketemu saya. Biasanya pembantu yang lama, aduh kemana yang lama lagi, keluarnya baru lagi. Ah, tuan muda lagi ngeles. Oh, kalau tuan muda kan nggak mungkin darah kotor kan, darah biru dong pasti. Saya bilang, oh ya udah saya tunggu deh. Oh iya ngeles deh, ini kan libur. Tapi udah 10 menit lagi Mbak, saya tunggu aja di situ. Saya duduk di depan nungguin kan. Pembantunya interogasi. Emang kenal di mana Mas? Ah itu sebenarnya lagi direndahin, cuman saya masih kecil nggak ngerti. Ya, apa urusannya tuan muda berurusan sama rakyat jelata seperti Anda? Dalam multiverse apa Anda bisa saling mengenal? Di wawancara saya, emang kenal di mana Mas? Oh saya ceritain, satu sekolah Mbak di situ. Oh itu kan sekolah mahal. Oh iya saya ceritain kenapa bisa masuk situ. Papa saya pendeta, ya masuk ke yayasan, coba kasih surat. Pengen minta keringanan karena hamba Tuhan ini sekolah Kristen kan. Nyata ketua yayasannya Mbak, itu orang tuanya, oke, ibadahnya dulu di gereja papa saya yang di Magelang. Terus pembantunya mukanya kayak gini, siapa? Siapa nanya, kayak gak peduli dia, emang iya. Saya kesaksian tanpa diminta. Karena saya pengen cerita, dia kan nanya, saya jawab. Akhirnya apa, karena keributan itu keluarlah papanya, saya gak pernah ketemu papanya. Saya dengar suara dari dalam, siapa sih di luar ribut amat? Saya kaget, kenapa? Saya tahu suara itu. Papanya tuh orang kaya, oke, sibuk, gak pernah di rumah. Saya tahu dia galak dari mana, telepon itu suara bisa keluar, padahal bukan loudspeaker, zaman dulu gak ada loudspeaker. Suaranya keluar, saya mati, jantung saya jatuh ke bawah, saya pikir waduh ada bapaknya lagi, saya tahu bapak itu galak. Keluar, apaan sih ribut amat di luar, pluk dibuka, oh Kristo kenapa gak disuruh masuk? Kalau saya sekarang tahu tuh pembantu lo gue mah diinterogasi, bukan disuruh masuk. Enggak, saya tetap takut duduk di meja makan, saya gak pernah di meja ruang tengah, di ruang tamu. Saya gak pernah situ, biasanya rutenya dari depan manggil teman saya masuk kamar. Saya gak pernah di situ, deg-degan saya. Aduh itu 5 menit terlama dalam hidup saya, udah tinggal 5 menit lagi dia keluar nih dari lesnya. Buruan, gue takut. Papanya masuk ruang Maha Kudus, apa itu? Ruang makan, ada sekatnya. Masuk, lega dikit, tiba-tiba dia keluar lagi, gerak, mati gua, mau ngapain lo? Kan gitu. Kristo kamu udah makan belum? Ada nasi goreng babi nih enak. Waduh kalau udah babi kan gimana ya saudara? Sebenarnya saya pengen cuman takut dan gak enak. Akhirnya apa? Udah makan belum? Jawabannya gak apa-apa. Gak nyambung. Gak apa-apa itu sebenarnya pengen cuman gak enak. Gimana?
Udah makan belum? Nggak apa-apa om. Dan dia nangkep itu, nggak apa-apa, udah sini. Ditarik saya masuk ke rumah kudus, saya nggak pernah ke situ. Makan semeja sama dia. Orang yang saya nggak pernah tahu. Yang saya pikir menakutkan, tapi ternyata tidak menakutkan itu. Tapi pengalaman istimewa ini, buat saya ngerti ayat ini. Saudara, barang siapa melayani Bapa, ia akan melayani aku, kata Yesus. Dia akan dihormati Bapa. Kenapa? Dari mana papahnya bisa kenal siapa saya? Pasti dari cerita teman saya. Karena saya teman anaknya. Dari mana saya bisa dapat kehormatan, bisa makan semeja sama bapaknya. Karena nanti di sorga kita akan makan semeja sama dia. Apa? Hal apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang bukan punya Tuhan? Yang bisa bikin dia menghormati kita. Nggak ada di dalam our power, dalam kekuatan kita nggak ada satupun. Dalam kepemilikan kita nggak ada satupun yang bisa kita berikan di hadapan sorga. Dan dia bisa salut. Nggak ada. Cuman satu kemungkinannya. Kita teman seperjuangan dari anaknya. Kita melanjutkan apa yang dia bilang. Lanjutin. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, aku menyertai kamu. Sampai kesudahan zaman di tengah daging kita. Yang pengen dihormatin manusia kita. Anda dan saya punya potensi. Untuk merasakan sukacita sorga sebelum masuk sorga. Dan dihormati Bapa. Pilihan ada di tangan kita. Dan saya berdoa. Kita nangkap isi hati ya Tuhan. Dia gak perlu bantuanmu. Dia bisa selamatin teman kita tanpa kita. Tapi dia gak mau. Dia pengen kita bisa ngerasain hatinya. Dan merasakan hatinya yang bikin kita bertobat. Gak kumat-kumat lagi. Karena kita tahu dia gak menghendaki satupun binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa aja yang percaya. Maka kita berusaha bikin orang lain percaya. Karena itu kebenarannya. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan bisa mendengar kebenaran yang hopefully memerdekakan kami. Dari belenggu ketakutan, belenggu ketidaktahu terima kasihan, belenggu kesalahpahaman. Kami rindu, kami menangkap isi hati Tuhan yang rindu berbagi sukacita dengan kami. Tuhan yang gak memerlukan bantuan kami, tapi Tuhan yang menginginkan kami merasakan sukacita sorga sebelum masuk sorga. Sadarkan kami apa yang kami lewatkan selama ini. Dan mulai hari ini kami akan pakai seluruh sisa hidup kami untuk melakukan yang Kau perintahkan. Sehingga penyertaan-Mu bisa kami nikmati sungguh-sungguh. Ketika kami dengan segala kesederhanaan bersaksi. Dan ada orang yang percaya Yesus gara-gara kesaksian sederhana itu. Kami tahu itu bukan kekuatan kami, itu pasti Roh Kudus. Dan di situ kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika selama ini kami mengukur penyertaan Tuhan cuma dari sehat. Dari semuanya baik-baik saja, aman-aman saja. Dari kecukupan, ampuni kami. Seolah kalau kami miskin Tuhan tinggalin kami. Seolah kalau kami sakit Tuhan tinggalin kami. Seolah kalau kami Tuhan gak pernah tinggalin kami. Jika selama ini alasan kenapa kami gak percaya penyertaan Tuhan karena kami gak menginjil dan memuridkan, ampuni kami. Saat ini kami mau pakai seluruh sisa hidup kami untuk menginjil dan memuridkan seperti yang Kau perintahkan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Setelah kita mendengar renungan tadi, izinkan saya untuk membahas beberapa hal penting. Namun sebelum itu, yuk kami mengajak teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara ikut berdonasi untuk perkembangan channel ini. Link donasi ada di link komentar atau fitur Super Thanks yang disediakan YouTube. Terima kasih. Mari kita lanjut ke ringkasan renungan. Mari kita masuk ke inti pembahasannya. Pastor Christopher Tapiher mengawali dengan satu keresahan mendasar. Banyak orang Kristen yang jago di dalam gereja, tapi gagu di luar gereja. Mengapa bisa begitu? Pertama, gagu karena ragu. Kita semua tahu ayat Yohanes 14 ayat 6, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Tapi jujur deh, berapa banyak dari kita yang benar-benar percaya? Banyak orang Kristen hari ini yang sudah kena virus kompromi. Kita merasa nggak enak kalau harus bilang kalau Yesus satu-satunya jalan keselamatan karena takut dianggap intoleran atau nggak open-minded. Kita lebih memilih kalimat, yang penting kan jadi orang baik, semua agama sama saja. Padahal, kalimat itu adalah tanda keraguan.
Kalau kita benar-benar percaya bahwa tanpa Yesus orang-orang di sekitar kita akan binasa, kita pasti nggak akan bisa diam. Kita akan mati-matian mengenalkan Yesus. Jadi saat kita memilih untuk diam, sebenarnya itu adalah pengakuan bahwa kita sendiri belum yakin dengan apa yang kita percayai. Kedua, fear of man atau takut kepada manusia. Kita sering merasa takut kalau nanti dianggap aneh, dianggap fanatik, atau dijauhi teman kalau bicara soal Yesus. Lihat saja Rasul Petrus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia itu seorang penakut luar biasa. Dia menyangkal Yesus 3 kali di depan seorang pelayan perempuan kecil saja gemetaran. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, keberaniannya berubah 180 derajat. Dia berani berdiri di depan mahkamah agama, di depan orang-orang yang punya kuasa membunuh, dan dengan lantang berkata bahwa dia harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kita ini aneh. Kita lebih takut sama omongan manusia, takut kehilangan sirkel pertemanan, daripada takut kepada Tuhan yang memegang hidup dan mati kita. Pastor Chris memberi sentilan keras. Kelompok-kelompok yang ajarannya mungkin menyimpang saja berani ketuk pintu rumah ke rumah, bawa majalah tanpa rasa malu. Lalu kenapa kita yang memegang kebenaran sejati malah sering bersembunyi? Ketiga, masih nyaman hidup dalam dosa. Ini alasan paling jujur tapi paling menyakitkan. Banyak orang bilang, gimana mau menginjil bro? Saya saja masih bergumul dengan dosa. Pastor Chris dengan tajam membedah. Apakah kamu benar-benar bergumul atau kamu sebenarnya sedang berendam? Bergumul itu artinya ada perlawanan. Ada usaha keras untuk melawan kedagingan. Kalau kamu nggak ngelawan sama sekali dan malah menikmati dosa itu, ya kamu bukan bergumul. Kamu lagi berendam. Seringkali kita pakai alasan manusiawi untuk membenarkan kelemahan kita. Kita lari ke aktivitas pelayanan di gereja. Jadi WL lah, jadi usher lah. Hanya sebagai obat penenang supaya kita merasa sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Padahal, hidup kita di rumah masih berantakan. Ingat, Tuhan tidak bisa disogok dengan kesibukan pelayanan. Di hari terakhir, banyak orang yang berseru, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tapi Yesus malah menjawab, aku tidak mengenal kamu. Itu karena hidup mereka tidak sinkron dengan ketaatan. Dari poin-poin tersebut, ada beberapa nilai esensial yang bisa kita tarik untuk diubah menjadi tindakan nyata. Pertama, mengubah motivasi dari legalitas menjadi relasi cinta. Banyak orang Kristen melayani karena takut atau karena harus. Kalau motivasinya cuma karena takut masuk neraka atau takut dicap orang Kristen yang tidak rajin, kamu akan sangat mudah burn out. Kamu akan merasa pelayanan itu sebagai beban. Penerapannya sederhana. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, berhentilah sejenak. Jangan langsung buka HP atau mikirin to-do list. Berdoalah dan katakan, Tuhan, hari ini aku melayani bukan karena harus, tapi karena aku sadar Engkau mengasihiku. Aku mau bikin Engkau senang hari ini. Saat kamu memandang Tuhan sebagai Bapa yang mengasihimu, bukan sebagai bos yang menuntut hasil, rasa lelah itu akan berubah jadi kerinduan. Kedua, membangun integritas antara dunia maya dan dunia nyata. Di zaman sekarang, bio Instagram kita seringkali penuh dengan ayat-ayat keren. Tapi cara kita berkomentar di Twitter atau TikTok penuh dengan caci maki. Ini adalah standar ganda. Kuasa Roh Kudus bukan diberikan untuk membuat kita terlihat sakti atau bisa bernubuat di atas panggung, tapi untuk membuat kita jadi saksi yang utuh. Penerapannya, coba cek kolom komentar media sosialmu. Apakah orang yang melihatmu di sana akan tahu bahwa kamu adalah pengikut Kristus? Mulailah dengan tidak ikut-ikutan menyebar gosip atau hate speech. Biarkan kata-kata kita di media sosial menjadi kesaksian yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan. Ketiga, berhenti berendam dalam dosa. Nilai yang didapat adalah ketaatan itu mutlak. Kita harus berani menghadapi dosa kesayangan kita. Penerapannya, jangan lagi bersembunyi di balik pelayanan. Jika kamu tahu ada satu area hidup yang masih jauh dari Tuhan, jujurlah. Cari satu orang mentor atau teman rohani yang bisa kamu percaya untuk mencari tempatmu bercerita dan menjaga akuntabilitas. Kamu butuh seseorang yang berani menegurmu saat kamu mulai berendam lagi. Ingat, mematikan kedagingan itu memang sakit,
tapi jauh lebih sakit kalau kita akhirnya ditolak oleh Yesus di akhirat nanti. Keempat, berani membagikan pengharapan, bukan perdebatan. Dunia di sekitar kita sedang lelah. Banyak orang yang sedang depresi, putus asa, dan kehilangan arah. Nilainya adalah, Yesus adalah sumber pengharapan. Penerapannya, berhentilah mencoba memenangkan perdebatan teologi di kolom komentar. Itu tidak akan memenangkan jiwa. Fokuslah menjadi pendengar yang baik bagi teman kantor atau teman kuliahmu yang sedang punya masalah. Dengarkan mereka, tunjukkan empati, lalu ketika waktunya tepat, ceritakan bagaimana Yesus pernah menolongmu di saat kamu juga berada di titik terendah. Orang mungkin menolak argumenmu, tapi mereka tidak akan pernah bisa menolak kesaksian hidupmu. Kelima, belajar memuridkan bukan sekadar menginjili. Ada perbedaan besar di sini. Menginjili itu seperti memberi uang ke pengamen di lampu merah. Cepat, murah, dan kamu bisa langsung pergi. Tapi memuridkan, itu artinya kamu mengajak orang itu masuk ke mobilmu, mendengarkan kisahnya, membimbingnya, dan menginvestasikan waktumu untuknya. Ini melelahkan, tapi inilah cara Yesus bekerja. Penerapannya, mulai minggu ini cari satu orang di sekitarmu yang imannya sedang lemah atau baru mengenal Tuhan. Jangan cuma kasih ayat, tapi ajak mereka makan, tanya kabar mereka secara tulus, dan bimbing mereka untuk berdoa serta membaca firman. Memuridkan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berjalan bersama menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Teman-teman, sebagai penutup, khotbah Pastor Christopher Tapiheru ini membawa kita pada sebuah refleksi yang sangat dalam. Apakah Yesus benar-benar Tuhan atas hidup kita, atau Dia cuma ban serep yang kita panggil saat keadaan darurat? Tuhan tidak butuh bantuan kita untuk menyelamatkan dunia. Kalau Dia mau, dalam sekejap saja, Dia bisa membuat seluruh dunia percaya padanya. Tapi Dia memilih untuk melibatkan kita bukan karena Dia kekurangan tangan, tapi karena Dia ingin berbagi sukacitanya dengan kita. Sukacita saat melihat satu jiwa yang terhilang kembali ke rumah Bapa adalah sukacita terbesar di surga. Saat kita memutuskan untuk menginjil dan memuridkan, kita sedang diundang untuk merasakan detak jantung surga. Mungkin saat ini hidupmu terasa berat karena kamu sedang mencoba mempertahankan kekudusan di tengah dunia yang makin kacau. Mungkin kamu merasa tidak berharga karena dunia tidak melihat apa yang kamu lakukan buat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan melihat semuanya. Seperti kisah Pastor Chris yang merasa diistimewakan oleh seorang konglomerat, bukan karena dia punya uang, tapi karena dia adalah teman dari anak konglomerat tersebut. Begitulah posisi kita. Kita dihormati oleh Allah Bapa bukan karena kita hebat, tapi karena kita adalah sahabat dari anaknya, Yesus Kristus. Mari kita sarungkan pedang perdebatan kita hancurkan berhala ego kita, dan kita mulai melangkah keluar dari zona nyaman. Jangan lagi jadi orang Kristen yang datang ke gereja hari Minggu, tapi jadilah murid yang taat setiap hari. Percayalah, saat kamu sibuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk memelihara, membela, dan mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Dia adalah Bapa yang tidak pernah gagal menjaga anak-anaknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika pesan ini menguatkan kamu, jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman pelayananmu atau circle pertemananmu, agar semakin banyak orang yang hidupnya diubahkan oleh kebenaran. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten rohani yang akan membantu pertumbuhan imanmu setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teruslah melangkah, teruslah mengasihi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Maranatha.